Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan B3, perkenalkan saya Siti Rahmatullah, mahasiswi PPG dalam jabatan B3 dari LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan nomor induk mahasiswi 2501 0911 0974, bidang studi PPG Pendidikan Agama Islam, akan mempersembahkan praktek video pembelajaran uji kinerja yang saya laksanakan pada tanggal 11 Oktober 2025 di SMA Islam Miftahul Ulum Jati Urip dengan materi Hakikat Mencintai Allah, Khauf, Roja, dan Tawakal pada kelas 10. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Allahu Akbar. Yes. Karena masih pagi, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita konsentrasi untuk menenangkan diri dan fokus dengan cara ikuti arahan ibu. Kalau ibu bilang kata yang sesungguhnya, maka tangan kanan diangkat. Misal, kata sesungguhnya kanan, ngangkat tangan kanan. Kata sesungguhnya kiri, ngangkat tangan kiri. Begitupun sebaliknya. Jika ibu berkata kata tidak sesungguhnya, tangan kanan, maka ngangkatnya tangan kiri. Bersiap, kata sesungguhnya kanan, kiri, kanan, kiri, kata tidak sesungguhnya kanan, kiri, kanan, kiri. Alhamdulillah, kalian semangatnya luar biasa. Tepuk tangan. Ketua kelas mohon dipimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kemudian ibu cek absensi. Ainun Jazilah, Diah Ayuningsi, Farah Basyiri, Firawati, Indriana Istiqomah, Naila Sifana Erlia, Nurul Komar, Rima S. Arifin, Zafrika Maulana. Alhamdulillah hadir semua ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui kajian dalil nakli, peserta didik mampu menganalisis hakikat mencintai Allah. Setelah mengamati kasus berupa gambar, peserta didik menganalisis konsep khauf, dan melalui studi kasus, diskusi kelompok, peserta didik bisa menganalisis konsep khauf, roja, dan tawakal. Nah, sebelum kita masuk pada pembelajaran inti, selanjutnya dalam melaksanakan KBM ini dengan salah satu tema dari kurikulum berbasis cinta, tema yang tepat pada materi hakikat mencintai Allah adalah hubbullah, hubbunas, dan hubbul bi'ah. Dilanjut dengan pendekatan deep learning, yaitu mindful, berkesadaran diri, joyful, menggembirakan, dan meaningful, bermakna. Sehingga nanti pembelajaran kita berjalan dengan menggembirakan, bermakna,
Dilanjut dengan melantunkan ayat. Nah, setelah kalian mendengarkan lantunan ayat barusan, apa yang kalian rasakan setelah mendengar ayat tersebut? Saya terdorong untuk mengamalkan nilai-nilai. Bagus. Saya bermusyawarah. Hebat. Saya memaafkan. Luar biasa. Seperti gemar-gemar. Hebat. Saya tawakal kepada Allah. Pintar. Bagaimana cara kita menunjukkan rasa cinta kepada seseorang yang kita sayangi? Ada yang bisa? Silahkan. Selalu ada dalam suka. Tepuk tangan. Dan bagaimana juga rasanya ketika kita menghadapi kesulitan dan tidak tahu bagaimana menyelesaikannya? Apa perasaan kita? Cemas. Cemas? Bingung? Ada lagi? Frustasi. Takut. Setelah itu, kalau sudah ada yang merasa bingung, cemas, takut, kita saksikan video yang menggambarkan orang termotivasi. Nah, dari video ini materi apa yang ingin kalian perdalami? Apa itu khauf, apa itu mencintai Allah, apa itu tawakal dan roja. Jadi kalian dengan cara memilih ini lalu nanti ibu bagi kelompok sesuai dengan yang kalian pilih. Yang memilih tawakal kumpul dengan tawakal, yang memilih roja kumpul dengan roja, yang memilih khauf kumpul dengan khauf, yang memilih cinta kepada Allah kumpul dengan cinta kepada Allah. Yang mencintai Allah di sebelah kanan, cinta kepada Allah berarti masuk kelompok 1. Roja sama masuk kelompok 2. Dan khauf masuk kelompok 3. Dan yang terakhir tawakal masuk kelompok 4. Nah, silahkan berpindah ke tempatnya. Bisa ditukar sesuai kelompoknya. Ini khauf berarti di sini. Yang roja di sini. Tukar posisi. Nah, ini kegiatannya problem basic learning ya. Jadi mencari solusi dari sebuah studi kasus.
Nah, setelah kalian menonton materi tentang hakikat mencintai Allah, selanjutnya sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, yakni yang pertama adalah melalui diskusi kelompok menganalisis hakikat mencintai Allah oleh kelompok 1, dan tujuan pembelajaran yang kedua mengamati gambar kasus sehingga peserta didik bisa menganalisis konsep khauf, konsep roja, dan konsep tawakal. Nah, untuk kelompok 1 menganalisis tentang hakikat mencintai Allah. Sedangkan untuk kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 mengamati gambar yang telah disediakan. Nah, untuk kelompok 1 sudah ngerti ya tugasnya. Sambil lalu Ibu bagikan LKPD-nya. LKPD kelompok 1, kelompok 2 khauf, kelompok 3 roja, dan kelompok 4 tawakal. Nah, di sini Ibu sediakan tentang studi kasus melalui mengamati gambar. Untuk yang pertama, hakikat mencintai Allah dianalisis kelompok 1. Yang kedua, amati gambar yang ada. Gambar yang ada seseorang yang sangat takut menghadapi ujian. Nah, yang kalian cari adalah untuk kelompok khauf, takut menghadapi ujian. Itu kalian cari bagaimana analisis dari permasalahan tersebut, dari kasus ini. Dan cari solusi yang tepat. Jadi tugasnya amati gambar yang disediakan. Lalu analisislah dan carilah solusi untuk menyelesaikannya. Khusus kelompok 1 amati gambar ini, kelompok 1 hakikat mencintai Allah, kelompok 2 amati gambar ini, kelompok 3 ini. Gambarnya apa? Kasus seseorang yang memiliki impian besar tetapi ragu untuk mencapainya. Silahkan diamati untuk kelompok 3 roja ya. Diamati. Dan untuk kelompok yang terakhir, kasus seseorang yang sudah berusaha maksimal akan tetapi hasilnya tidak memuaskan atau tidak sesuai dengan harapan. Carilah analisis dan solusinya. Ibu kasih waktu 10 menit untuk menyelesaikan itu. Setelah kalian sudah menemukan analisis beserta solusi, maka dipresentasikan hasilnya. Masing-masing kelompok maju secara bergantian. Sudah paham? Bisa dikerjakan mulai dari sekarang. Sudah bisa berbentuk kelompok seperti ini. Melingkar. Sudah bisa saling melingkar. Saya. Ini benar. Dipresentasikan, buka sesi pertanyaan.
Ayo silahkan bermusyawarah untuk menemukan solusi dan hasil. Dipresentasikan. Ini. Nggak usah. Buka pertanyaan. Oke. Buka pertanyaan kanaan. Sudah selesai kelompok 1, bisa maju. Silahkan. Bawa kursinya. Dan perkenalkan siapa yang mau jadi penyaji, siapa yang mau jadi moderator, siapa yang mau jadi notulen. Bisa maju. Berdiri. Dipersilahkan. Perkenalkan. Di sini, Nak. Dan mohon diperhatikan untuk kelompok yang lain. Nanti temannya ini kelompok 1 akan mempresentasikan hakikat mencintai Allah. Dan membuka sesi pertanyaan. 1 pertanyaan. Siapkan 1 pertanyaan. Yang dimaksud cinta dari Langsung Allah itu. perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus. Perkenalkan, nama saya Ragil Molla Firasa. Dan saya akan mempresentasikan apa yang dimaksud dengan cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah merupakan makna keimanan yang berarti mengutamakan Allah di atas segalanya. Mendekatkan diri kepada Allah, mengikuti perintah dan larangannya. Bertanya. Dan saya akan bertanya, Ya. bagaimana bukti cinta kepada Allah? Oh ya. Mendekatkan diri kepada Allah, mengikuti perintah dan larangannya Allah. Harus puas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut kelompok selanjutnya tentang gambar dengan studi kasus khauf. Dipersilahkan untuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan khauf atau takut kepada Allah.
Analisis khauf yaitu ketakutan mendorong semangat belajar, bukan malah membuat cemas yang berlebihan. Dan solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah yaitu yakin bahwa akan diberikan kemudahan dalam kesulitan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada yang ingin bertanya? Rasa takut yang sering Anda alami dan bagaimana cara mengukurnya menjadi khauf yang benar? Gimana? Yakin bahwa akan diberikan kemudahan dalam kesulitan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut kelompok 3. Studi kasus mengamati gambar tentang rojak. Silahkan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menerangkan kasus dari rojak. Analisisnya, kurang harapan kepada Allah menunjukkan lemahnya keyakinan. Solusinya menumbuhkan semangat dan optimisme dengan terus berdoa dan berusaha. Ada yang mau bertanya? Saya mau nanya. Tuliskan satu impian dan bagaimana rojak membuat Anda lebih optimis mencapainya. Baik. Kejujuran dalam refleksi, kerjasama dalam kelompok, dan kesungguhan mengerjakan tugas. Puas? Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok terakhir. Ajan pada ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 untuk berpresentasi tentang kasus tawakal. Analisis, kalau sudah berusaha dan berdoa, tinggal menyerahkan hasil kepada Allah atau pasrah. Solusi, bersyukur, introspeksi diri, dan tetap semangat memperbaiki diri dan tidak kecewa berlebihan. Ada yang mau ditanyakan? Bagaimana cara menangani tawakal? Tidak kecewa berlebihan, tetap berdoa untuk hasil yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, dari hasil presentasi mulai dari kelompok 1 dan kelompok 4, kalian sudah bisa menganalisis serta mengevaluasi konsep roja, khauf, dan tawakal. Selanjutnya, Ibu lakukan penilaian sumatif untuk mengukur tingkat kemampuan kalian sampai mana pemahamannya. Kalian kerjakan ini tugas individu. Sudah dapat semua? Bisa dikerjakan dari sekarang. Bisa dikumpulkan nak yang sudah selesai. Terima kasih, kalian sudah menyelesaikan tugas individu dengan nilai yang cukup memuaskan. Dan selanjutnya, Ibu akan lakukan evaluasi untuk menjadi lebih baik lagi. Sekarang marilah kita renungkan tentang nilai-nilai mencintai Allah, khauf, roja, dan tawakal. Dengan hakikat mencintai Allah,
Berarti mencintai Allah itu adalah menomorsatukan Allah di atas segalanya. Bagaimana dengan bukti tindakan kita mencintai Allah? Yaitu dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sedangkan untuk bagian-bagian dari mencintai Allah, khauf, rasa takut. Nah, rasa takut yang dimaksud adalah bukan takut kepada dunia, akan tetapi takut kepada siksa Allah, takut untuk berbuat maksiat. Nah, dengan apa tindakannya? Menjauhi segala perbuatan yang membuat dosa. Yang ketiga tentang roja. Roja itu adalah berharap, harapan kepada Allah. Berharap tentang apa yang diperlukan, benar-benar berharap. Barusan yang di kasuskan adalah yang kedua tentang berharap, memiliki impian besar tapi ragu untuk mencapainya karena tidak percaya akan pertolongan Allah sehingga harapannya rendah, tidak banyak berharap seperti itu. Dan yang terakhir adalah tawakal. Tawakal itu adalah berpasrah, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah setelah berikhtiar dan berdoa. Bagaimana tindakannya? Berdoa dan berusaha, kemudian diserahkan kepada Allah. Setelah mempelajari hakikat mencintai Allah, Ibu kasih refleksi, jurnal refleksi yang akan kalian tulis di masing-masing kertas yang sudah dibagikan. Apa yang kalian peroleh dari pembelajaran hari ini dan apa yang kurang dari pembelajaran hari ini. Mohon ditulis pada kertas tersebut. Apa yang kalian peroleh pada materi hari ini dan apa yang menurut kalian masih kurang? Kemudian hasilnya bisa ditempel di depan untuk bahan refleksi. Ada yang selesai? Go. Yang sudah selesai, Nak, ditempel di bagian refleksi. Dilanjut.
Dilanjut. Apa yang diperoleh sama? Segera. Nah, setelah kegiatan refleksi ini, pelajaran ini membuat banyak saya termotivasi dan hubullah hingga tawakal sangat mempengaruhi kita untuk tambah yakin kepada Allah. Berarti merasa puas ya, tepuk tangan. Banyak ilmu yang saya peroleh dari materi mencintai Allah. Tetap berusaha meskipun sempat gagal dan semangat untuk meraih impian. Berarti kalian menunjukkan bahwasanya kegiatan pembelajaran hari ini menyenangkan? Ya. Bermakna? Ya. Dan berkesadaran diri? Ya. Berarti sudah memenuhi prinsip-prinsip deep learning, pembelajaran deep learning. Dan untuk materi selanjutnya, bukti beriman. Bukti beriman materi selanjutnya. Sampai jumpa pada pertemuan minggu depan. Mohon maaf apabila dari awal hingga akhir terdapat banyak penjelasan yang kurang memuaskan. Ibu minta maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.